Ya, dimanapun Anda berada, kita tetap terus bersyukur karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Saya percaya saudara, hari ini adalah minggu ketiga di bulan Mei. Kami percaya kiranya kita boleh bersama-sama tetap terus dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara, saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani di dalam studio TVRI Bangka Belitung, yaitu seorang hamba Tuhan, Gembala Sidang, pimpinan Gereja Sidang Jemaat Kristus di Kota Pangkal Pinang. Kita akan sapa dulu dengan hambanya Bapak Andreas Wibisono. Amin. Apa kabar Pak? Baik Pak, Ya. Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih ada kesempatan di sini melayani firman Tuhan untuk semua pemirsa yang di rumah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ya. untuk kesediaannya pada sore hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, seluruh panca indera kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua boleh tunduk kepala, kita tutup mata kita mau berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini di posisi yang tepat Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Andreas Wibisono Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan akan menyirami batin kami, roh kami, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami lemah Tuhan. Ya. Mengajar kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemirsa, Amin. bersama-sama dengan saya, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saya akan baca untuk kita semua. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Sore hari ini temanya ialah keselamatan seisi keluarga. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita bersyukur bisa mendengar firman Tuhan kembali. Ya, firman Tuhan terbuka untuk kita semua. Amin. Ya, baik, untuk hari ini kita akan membahas satu topik mengenai keselamatan seisi keluarga. Tentu Pak Iwan, kita tahu bahwa Allah memberikan kita satu kehidupan dimulai dari titik keluarga, betul ya. Nah, keluarga ini adalah satu unit terkecil yang Allah ingin berikan kepada setiap manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang Allah tidak inginkan, melainkan harus berada dan dimulai dari keluarga, Pak. Tentu kita punya bapak atau ibu ya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi manusia, sungguh mengasihi Anda dan saya. Nah, karena dari itu untuk hari ini kita juga perlu melihat keselamatan yang dari Allah itu ternyata diberikan bukan hanya kepada perorangan. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah saat ini yang mendengar, bisa saja kita sedang percaya Tuhan hari ini, mungkin baru seorang diri saja di dalam keluarga kita. Untuk itulah sore ini kita mau membahas bagaimana firman Allah, janji Allah mengenai keselamatan di dalam keluarga kita. Nah, tadi Pak Iwan, Pak Agus sudah membacakan untuk kita semua di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saya ingin bacakan sekali lagi ya. Kita bisa menekankan 3 hal di dalamnya. Sebab bagi kamulah. Nah, ini kepada setiap pribadi. Janji itu, dan bagi anak-anakmu, ini poin yang kedua. Jadi bukan hanya kepada kita, ya bukan hanya kepada saya atau Pak Agus atau Bapak Ibu di rumah, seorang diri, tapi juga kepada anak-anak kita. Nah, kemudian juga dan bagi orang yang masih jauh. Nah, ini yang ketiga ya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk saya atau Anda secara pribadi, tapi Tuhan ingin janjinya sampai kepada setiap orang. Bahkan Allah, Tuhan kita ingin menyampaikan janjinya ini kepada setiap orang. Amin. Gitu Pak Iwan. Ya, puji Tuhan. Ya, keselamatan seisi keluarga. Ya, mirsa, ya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Ya, walaupun singkat, padat, tetapi berisi, saudara. Amin. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Andreas. Beliau adalah Gembala Gereja Sedang Jemaat Kristus, Kota Pangkal Pinang. Ya, Pak Andreas, sebenarnya dari firman Tuhan, dari Alkitab ini, apa sih itu keselamatan, Pak? Ya, baik. Keselamatan sungguh-sungguh adalah diri Allah sendiri. Ya. Karena setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan kita tahu upah dosa adalah maut. Ya. Nah, untuk itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari maut adalah berasal dari Allah, berasal dari Tuhan kita. Apakah itu? Yang sering kita dengar bahwa Yesus juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Jadi, bila kita mau melihat keselamatan itu apa, yaitu tidak lain diri Tuhan sendiri yang mau menjangkau Anda, mau menjangkau saya, mau menjangkau semua orang yang adalah orang berdosa, supaya kita bisa menjadi milik Allah kembali. Amin. Amin. Jadi keselamatan dari Allah. Betul. Itu cuma-cuma, Pak, ya. Kasih karunia. Kasih karunia Betul. Allah. Ya. Kemudian nih, Pak. Jadi waktu di awal Bapak katakan bahwa Allah hendak menyelamatkan seisi keluarga. Betul. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, kalau ada dalam satu keluarga hanya satu yang percaya, yang sudah percaya pada Kristus, yang anggota keluarga yang lain bukan. Jadi bagaimana caranya supaya sehingga keluarga itu bersama-sama bisa diselamatkan oleh Tuhan, Pak? Apakah Bapak punya kesaksian atau bagaimana konteks dari firman Tuhan ini? Ya, baik. Bapak Ibu, semoga ini menguatkan kita ya. Amin. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Saya ingin memberikan beberapa contoh dalam Alkitab, yaitu ada 2 dari Perjanjian Lama, juga 2 dari Perjanjian Baru. Yang pertama, ketika di dalam Perjanjian Lama, seorang yang bernama Nuh. Alkitab tidak salah mencatat bahwa hanya Nuh yang beroleh kasih karunia dari Allah. Waktu itu semuanya manusia sangat membenci Allah, hidupnya bersimpangan dengan Allah. Tidak dikatakan keluarga Nuh, yaitu istri atau anak-anak dan mantunya, benar di hadapan Allah. Tetapi Allah ini memberikan keselamatan bukan hanya kepada Nuh, tapi juga seisi rumahnya, seisi keluarganya masuk ke dalam bahtera. Kemudian yang kedua mengenai Rahab di dalam kitab Yosua. Nah, kalau kita pernah membaca mengenai kisah Rahab, Rahab ini seorang yang, maaf saya harus sebutkan, perempuan yang tidak baik ya. Tapi karena ia menerima 2 orang pengintai dari Israel, nah janji Allah bisa disampaikan kepada Rahab waktu itu di kota yang bernama Yeriko. Wah, kita tahu Yeriko ini mau akan diruntuhkan ya oleh Allah. Nah, ini menunjukkan Allah sangat mendambakan bukan hanya seorang yang percaya Tuhan, tapi seisi keluarganya. Karena Rahab juga beserta seisi keluarganya percaya dan diselamatkan oleh Tuhan dari penghukuman Tuhan. Jadi melihat contoh dalam Perjanjian Lama seperti itu ya, Pak. Lalu percontoh dalam Perjanjian Baru, kita ingat Zakheus, juga ingat Cornelius. Ya, 2 orang ini sudah sangat jelas di Alkitab dikatakan yang memberi respon kepada Tuhan Yesus adalah Zakheus saja. Tetapi Tuhan mengatakan pada hari ini terjadi keselamatan dalam seisi rumah ini. Artinya Tuhan sangat mengasihi Anda dan keluarga Anda. Juga ada Cornelius, seorang benar, orang Yahudi, begitu damba ingin mengetahui tentang kisah Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus ya, seorang rasul murid Tuhan, diutus ke rumah dari Cornelius dan menyampaikan kabar baik. Wah, satu keluarganya diselamatkan Tuhan. Jadi, bila melihat Alkitab, Allah ingin mendapatkan Anda dan keluarga Anda. Kesaksian dalam keluarga saya pun ya dimulai dari ayah saya. Kemudian ibu saya, kemudian anak-anaknya. Saya tidak serta-merta langsung percaya Tuhan waktu itu. Saya harus melihat teladan dari papa saya, dari ibu saya, dari kakak saya. Sehingga perlahan-lahan iman itu timbul dalam diri saya bahwa ternyata Tuhan mengasihi papa saya, ibu saya, kakak saya, juga saya. Seisi keluarga saya beroleh selamat. Semoga ini juga menguatkan Bapak Ibu di rumah, bahwa Anda bila sudah percaya Tuhan Yesus saat ini, jangan lupakan janji Tuhan. Tuhan juga ingin menyelamatkan seisi keluarga kita semua. Amin. Ya, Pak Andreas, saya akan membacakan satu ayat
dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31, begini bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah janji Tuhan Amin. untuk kita semua. Memang tulisan ini ditulis memang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tetapi janji firman Tuhan, ya dan amin, satu orang selamat, maka sisi keluarga itu diselamatkan. Gitu ya Pak Andreas ya. Betul. Nah, Amin, Pak Andreas, Tuhan. seperti Pak Andreas tadi sampaikan bahwa Allah begitu mengasihi keluarga kita, gitu ya. Nah, begini Pak Andreas. Jadi ada anggota keluarga, kembali lagi dari pertanyaan pertama, ada anggota keluarga yang baru percaya kepada Tuhan hanya satu orang saja. Apakah kita boleh memaksakan anggota keluarga yang lain untuk percaya kepada Tuhan? Atau bagaimana Pak Andreas? Ya, baik. Nah, memang melalui kisah di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu sangat memperhatikan perkara keluarga. Amin. Bukan hanya keselamatan Bapak Ibu, ternyata penghakiman Allah pun juga adalah jatuhnya kepada keluarga. Teringat Daud ketika ia berbuat dosa, keturunannya pun juga sama seperti ayahnya, sama seperti kakeknya Daud. Jadi di sini kembali ke pertanyaannya, bila Bapak Ibu hari ini seorang diri ya di dalam rumah yang percaya Tuhan, mungkin saja baru percaya Tuhan. Ketika percaya Tuhan Yesus ya, masuk ke dalam diri Tuhan Yesus ya, kemudian kita menerima keselamatan. Apakah kita dapat memaksa orang? Nah, itu ya pertanyaan Pak ya. Tentu di dalam Alkitab Tuhan kita mengatakan setiap orang itu berhak ya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4 ya dikatakan Allah kita itu yang mau atau berkehendak supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Cepat atau lambat. Nah, kita kan hidup di dalam waktu nih, Pak. Ya, dalam waktu ini tentu ada satu desakan. Nah, ini mungkin jadi sebuah sikap kita ingin ayo segera mendesak mungkin kakek kita atau tante kita atau bahkan orang tua kita, bahkan anak-anak kita yang belum percaya, ayo segera didesak percaya Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak melihat teladan, nah ini sangat sulit. Karena banyak di dunia pun banyak orang yang tidak bisa bermanfaat karena hanya ucapan, betul ya Pak ya? Istilah kata, iya betul. Bahkan ucapan kita saja bisa jadi batu sandungan. Nah, terbaik kita menjadi seorang teladan. Nah, mungkin nanti beberapa contoh lagi saya akan tampilkan. Perlunya kita memiliki teladan hidup, Pak. Kesaksian hidup. Dari kesaksian ini, orang pasti bisa melihat bagaimana seorang yang mengikut Yesus. Apakah sama saja seperti yang dulu? Nah, orang akan lebih mudah percaya Yesus ketika melihat ada orang-orang Kristen yang menampilkan Yesus di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya dalam kitab Injil berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Karena itu kita akan rehat sejenak, nanti kita akan sambung kembali, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus berkati. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya,
Dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Masih adakah kejujuran di hati kita? Ya, puji Tuhan, saudara, terima kasih. Ya, tetap masih bersama di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, pemirsa, ya kita akan bincang-bincang lagi kepada narasumber kita, Bapak Andreas Wibisono. Ya, Pak Andreas, tentang keselamatan seisi keluarga. Ya. Apakah ada langkah-langkahnya, Pak, mengenai keselamatan seisi keluarga? Jadi, misalnya salah satu anggota keluarga yang masih baru percaya, kemudian keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain belum, apakah ada langkahnya, Pak, supaya keluarga kita boleh memuji Tuhan, Pak? Amin. Ya. Baik. Tentu ada Bapak Ibu ya. Amin. Pak Agus, kita juga perlu mendoakan lebih banyak orang supaya bukan hanya seorang demi seorang, tapi sekeluarga demi sekeluarga didapatkan Tuhan. Baik, kita sedikit melihat satu contoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru ya. Ketika Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 ya, ayat 31, tadi Pak Agus sudah membacakannya, yaitu ketika kepala penjara
Kalau kita di dalam rumah belum ada teladan hidup, mungkin yang paling praktis anak remaja ya, mungkin membentak orang tuanya. Padahal anak remaja ini sudah percaya Tuhan. Bagaimana bisa orang tuanya bisa percaya Tuhan kalau anak remajanya masih membangkang? Lembutkan hati kita, jadilah teladan di dalam rumah. Yang terakhir tentu DOA ya, doa Bapak Ibu. Amin. Doa membuat kita ada satu timbul beban. Tuhan, aku bukan hanya ingin diriku sendiri yang beroleh selamat. Keluargaku, bapakku, ibuku, sebutkan namanya dalam doa kita. Amin. Jangan putus doanya. Amin. Setialah di dalam doa, karena Tuhan akan setia juga kepada kita. Amin. Amin. Iya. Iman, teladan, dan doa itu adalah tips dari Bapak Andreas Wibisono sehingga satu keluarga kita boleh percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang Allah lakukan. Saya percaya sekeluarga kita boleh percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Kita akan berdoa ya untuk keluarga kita. Mari kita berdoa untuk keluarga kita ya yang belum percaya kepada Tuhan. Mari buka hati kita, saudara-saudara, kita boleh sebut nama orang tua kita ya di dalam Tuhan. Saya percaya suatu saat nanti Tuhan yang akan menjamah mereka. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala, nanti Bapak Andreas boleh mendoakan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Allah yang mencari manusia. Amin. Bahkan Engkau menyerahkan dirimu sendiri sebagai putra Allah yang mati tersalib untuk kami semua, menanggung kami semua, menanggung dosa kami, menebus kami menjadi milik Allah kembali. Amin. Tuhan, kami di sini adalah orang-orang yang pernah mendengar Injil, pernah mendengar kabar baik ini, tapi timbulkanlah beban di dalam hati kami juga. Bukan kami sendirian saja yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kami teringat orang tua kami teringat kakek nenek kami, Ya, Tuhan paman Yesus. bibi Ya, kami, Tuhan. atau sepupu saudara-saudara kami, Amin, Tuhan. bahkan anak-anak kami Tuhan. Yang belum Tuhan, karena kami tahu mereka mungkin di dalam belenggu dunia ini, belenggu dosa yang membuat mereka nyaman meninggalkan Allah. Ya. Tapi kami perlu menjadi seorang yang bekerja sama dengan Allah. Amin. Tuhan, kami percaya melalui iman yang Kau sudah berikan pada kami, melalui teladan di dalam firman Tuhan, kami juga boleh melakukan firman Tuhan. Amin. Sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus diperhidupkan melalui kehidupan kami. Amin. Yang paling penting doa. Doa kami tidak boleh melupakan mereka, menyebut nama mereka satu persatu. Oh Tuhan, kami perlu setia kepadamu Tuhan, dan juga Engkau pasti akan setia kepada keluarga kami. Layaknya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Tuhan, kami juga mau sebelum Tuhan datang kembali, atau sebelum waktu menjemput kami mau seisi keluarga kami beribadah melayani Allah. Amin. Terima kasih Engkau mendengar doa-doa dari pemirsa, Bapak Ibu, setiap orang yang mendengarkan Ya, firman hari Tuhan ini. Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat dua tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus, menyertai kehidupan kita hari ini, besok, sampai Ia datang kedua kalinya, menjemput kita di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mimbar agama Kristen sore hari ini berakhir. Kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Saya, Pastor Agus Setiawan Silaban. Ya, dan saya Pak Andreas Wibisono. Ya, mengucapkan terima kasih, mohon undur diri. Ya, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak untuk Agus. pelayanannya, untuk firman Tuhan yang sampaikan. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, pelayanan, keluarga terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Shalom, saudara. Shalom.